nggak akan ngancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Saya dituntut 10 tahun. Tinggal kita minta sama Allah, bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan hakim. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, alhamdulillah. Produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tidak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Tapi saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina-dinakan hidupku ya Allah, matikan aku ya Allah, dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Penjara sang bingung. Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, orang check up di rumah sakit baru kali ini di penjara 4 tahun. Bapak kalau check up ke rumah sakit di penjara enggak? Enggak kan? Kalau Bapak ke check up ke rumah sakit di penjara enggak? Enggak. Ya ini cuma dunia ini cuma ada di Indonesia. Check up di rumah sakit langsung penjara 4 tahun penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Di sidang pengadilan Habib Rizik Syihab berdoa mubahalah. Alhamdulillah Allah kabulkan doanya Habib. Jadi sak dunia ini Pak, orang check up di rumah sakit baru kali ini di penjara 4 tahun. Bapak kalau check up ke rumah sakit di penjara enggak? Enggak kan? Kalau Bapak ke check up ke rumah sakit di penjara enggak? Enggak. Ya ini cuma sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Check up di rumah sakit langsung penjara 4 tahun penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Di sidang pengadilan Habib Rizik Syihab berdoa mubahalah. Alhamdulillah Allah kabulkan doanya Habib Rizik Syihab. Sehingga apa yang terjadi? Kapolres Bogor mati. Dadak mati. Wali kota Bogor dia ngomong di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Ini nyata. Hakim yang memutuskan 4 tahun penjara sakit keras sampai hari ini. Dan akhirnya keluarganya minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab juga terbongkar, yaitu Sambo. Ya kan? Sambo diberhentikan secara tidak hormat dan dibubarkan lembaga Satgasus Merah Putih. Jadi doa ulama benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ada istilah daging ulama itu beracun. Ya kan? Hati-hati terhadap doanya orang-orang mukmin. Di Pasar Pramuka, kawasan Jakarta Timur. Apa fakta yang Anda miliki berkaitan dengan hal ini, Bang Bitor? Faktanya kan sudah saya urai, sudah saya lacak, sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah
dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Baik. Siapa saja yang Anda ketahui pihak-pihak yang kemudian ini terlibat dalam proses pencetakan ijazah ini, Bang Victor? Kalau yang saya urai pertama itu adalah kader kami, kader Partai PDI Perjuangan. Di situ ada Denny Iskandar, di situ ada Yulianto, ada Indra, terus dari Solonya ada Anggit, ada David, ada Widodo. Nah, informasi hari ini melompat. Jadi kalau tadinya kita menemukan siapa-siapa orang-orang kader, orang-orang tim Solo yang melakukan rembukan untuk membahas kekurangan dokumentasinya Jokowi untuk memenuhi syarat maju di Gubernur DKI. Nah, itu yang kita rilis tahun 2012. Kita menguraikan pertemuan-pertemuan, kita menguraikan siapa-siapa. Nah, tadi pagi Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar, bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Begitu Mbak Rita. Baik, Bang Victor. Kalau dari yang Anda temukan, Anda pahami begitu ya, mengapa ijazah ini harus dicetak ulang begitu di yang kita sebutlah di kawasan Jakarta Timur ini, di Pasar Pramuka? Jadi gini, harus paham dulu bahwa Jokowi itu kan masuk ke Jakarta untuk pilkada DKI. Baru 1 tahun kemudian dia lompat. 2014 tuh dia mencalonkan pilpres. Jadi semua dokumen yang dipersiapkan untuk pilgub itu kan diserahkan kepada KPUD Jakarta DKI. Nah, untuk maju ke pilpres kan dia mempersiapkan dokumen itu lagi. Untuk sejenis apa ya? Ya pokoknya mempersiapkan dokumen itu supaya memenuhi syarat untuk dibawa ke KPU RI. Nah, jadi kita menyebutnya ulang. Padahal itu ya itu juga, cuman itu tadi yang pertama 2012 diserahkan kepada KPUD DKI, terus yang 2014 diserahkan kepada KPU RI. Begitu. Bang Victor, apakah fakta-fakta ini juga sudah, atau mungkin bukti yang Anda kantongi ya, ini juga sudah diberikan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini yang menangani adalah Barreskrim? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Siapa-siapa orangnya, di mana tempatnya. Saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah. Bagaimana terbentuknya dokumen itu. Baik, Bang Victor. Tapi kan kalau kita ketahui ini kan proses mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini saat ini sedang bergulir. Tentunya banyak pihak yang kemudian dimintai bukti yang berkaitan juga dengan adanya kasus ini begitu. Apakah Anda juga bisa memberikan bukti-bukti tersebut mungkin sebagai pendukung kepada pihak kepolisian, dan jika ada ini apa yang nantinya akan disertakan? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia menjadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya, karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Kalau saya intern partai, saya menjelajah dari awal pertemuan tim Solo masuk ke Jakarta
ketemu dengan Mas Prasetyo Edi Marsudi, terus ketemu sama siapa, ada juga kawan dari Gerindra segala macam, mempersiapkan dokumen Ahok, mempersiapkan dokumennya Jokowi, sama-sama berbarengan rombongan ke KPUD, ketemu sama Juri Adrianto. Saya batasnya sampai situ. Nah, terus selesai DKI, Jokowi melompat menjadi presiden, Ahok menjadi gubernur. Maka tahun 2015, daerah itu, Pasar Pramuka itu dilakukan penertiban. Tertangkaplah beberapa orang pelaku bisnis sarjana itu. Nah, itu data mereka tentunya ada di Polda. Nah, dari situ terus bergulir, sementara tahun-tahun itu semakin kencang perlawanan terhadap Jokowi. Munculnya Roy Suryo, munculnya Resmond, Tifa, Fadila, Kurnia, Egy Sujana, dan segala macam. Sehingga terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi selama perjalanan itu Bambang Tri dan Gus Dur sudah dipenjara. Mereka dipenjara, divonis tanpa barang bukti berbentuk ijazah Jokowi itu. Yang kata Jokowi kalau dibawa ke pengadilan akan dia serahkan di pengadilan. Ternyata enggak. Dan pada kasus 5 orang ini yang dilaporkan Jokowi kepada Kapolda, itu barang buktinya dibawa balik. Bagaimana polisi akan berbicara dengan jaksa, dengan pengadilan, kalau barang buktinya enggak ada? Jadi ijazah palsu ini tidak pernah ada. Jokowi bawa ke polisi, diambil lagi. Padahal seharusnya barang bukti itu sampai ke pengadilan. Ini yang mengkhawatirkan kita, kalau 5 orang ini pun menjadi korban politiknya Jokowi. Baik. Itu, jadi kita bagaimana mencegah. Baik, Bang Bitor. Bang Bitor, di sejumlah media ini ada statement dari beberapa kader lainnya begitu ya, yang mengatakan berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini belum tahu keasliannya ataupun juga palsu begitu ya, seperti yang kemudian ini dipermasalahkan begitu pada saat diterima di tahun 2012. Nah, berdasarkan informasi yang mungkin Anda dapatkan, ini seperti apa? Apakah pada saat itu memang hanya untuk persyaratan KPU saja atau bagaimana, Bang Bitor? Ya dong, kalau nggak ada kepentingan politik, nggak ada kepentingan pribadi, ngapain Jokowi bikin? Jadi ada 10 tahun Jokowi di Solo. Dia tidak pernah berkas. Kalau berkas dia ada, pasti ke Jakartanya lancar. Ke presidennya kan lancar. Tetapi kan tidak. Jadi dia pada waktu di Solo menulis di depan namanya insinyur. Tapi tidak ada dokumen. Itu namanya bodong. Nah, itu dilacak sama kawan-kawan di Solo. Berkas yang ada di KPU Solo itu hilang. Saya tidak tahu bagaimana bisa hilang. Nah, kita bisa ngitung. Lulus 85. Maju menjadi Pilkada Solo 2005. Ada 25 tahun. Jokowi tidak pernah tuh main ke UGM. Nggak pernah tuh ada hadir di dalam reuni, hadir di dalam apa. Hilang Jokowi. Berarti kan dia bukan orang UGM. Profesor Effendi Sofyan bilang, tidak ada berkas di Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo. Jadi ini bisa melacaknya dari sana. Dia maju Pilkada Solo. Di depan namanya ditulis insinyur. Tetapi tidak punya berkas. Ketika tim Solo masuk ke Jakarta, pertanyaan pertama, kami tidak punya berkas. Maka harus dibuat. Itulah dipertemukan antara Widodo sama Denny Iskandar. Nah, perjalanan mereka itulah bertemu sama Jokowi. Nah, itulah mencetak. Nah, mencetaknya mungkin kalau dapat info dari Mas Suryo, Mas Roy, itu dicetak di tempatnya Profesor Paiman itu. Nah, jadi semakin jelas ini. Jadi di Solo tidak punya dokumen. Kalau di Solo sudah punya dokumen insinyur,